Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injing anak-anak ibu semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan ibu Bu Leli Maftuhah. Nah, baik, dalam layanan bimbingan konseling pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah materi yaitu tentang sekolah baru, semangat baru. Tujuannya untuk apa? Agar kalian semua nanti dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan di lingkungannya, yaitu di SMA Negeri 24 Garut. Baik, dalam kehidupan di dunia ini, manusia itu sejak dilahirkan memang akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya itu untuk menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian diri itu sendiri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis yang dikenal dengan namanya adaptasi. Nah, berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja di sekolah itu hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri dan masih banyak siswa di sekolah itu tidak dapat menyesuaikan diri baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun dengan teman-teman sebayanya. Baik, pengertian penyesuaian diri itu sendiri ada berbagai macam ya. Bisa berarti yang pertama penyesuaian diri itu beradaptasi. Nah, beradaptasi itu dapat mempertahankan eksistensinya atau seseorang itu bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah. Kemudian penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu seseorang itu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga nantinya seseorang itu bisa mengatasi segala macam konflik, kemudian kesulitan dan frustasi secara efisien. Nah, dan yang ketiga, penyesuaian diri itu adalah proses bagaimana seorang individu itu mencapai keseimbangan diri dan memenuhi kebutuhan secara sesuai dengan lingkungannya. Seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan. Ada beberapa karakteristik dari penyesuaian diri itu sendiri. Nah, eh, seseorang itu tergolong mampu melakukan penyesuaian diri itu secara positif dengan ditandai hal-hal yang pertama yaitu seseorang itu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional atau dia menunjukkan sesuatu hal dalam dirinya itu dia lebih rileks seperti itu. Nah, yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Dan yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Kemudian yang keempat, seseorang itu memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Dan yang kelima, seorang mampu dalam belajar dan menghargai pengalaman yang ada. Dan yang terakhir, seseorang bisa secara positif bersikap realistis dan objektif. Baik, dalam penyesuaian diri secara positif tadi, seorang individu akan dapat melakukan dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk hal, yaitu yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dan yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dan yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau dengan cara coba-coba. Dan yang keempat ada penyesuaian dengan substitusi. Yang kelima, ada namanya penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Dan yang keenam, ada penyesuaian diri dengan cara belajar. Dan yang ketujuh, penyesuaian diri dengan cara mengontrol diri sendiri. Dan yang terakhir, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Baik, Ibu lanjutkan. Dalam penyesuaian diri itu sendiri ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, kondisi jasmaniah itu sangat berpengaruh dari pembawaan, mungkin konstitusi fisik, kemudian susunan saraf,
kelenjar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua faktornya yaitu perkembangan dan kematangan. Nah, ini ada beberapa aspek terutama dalam kematangan intelektual, kemudian sosial, moral, dan emosional. Dan yang ketiga, ada faktor yaitu penentu psikologis. Itu meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, kemudian frustasi, dan konflik atau permasalahan dari diri sendiri. Nah, yang terakhir, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh, terutama lingkungan rumah, keluarga, dan sekolah. Baik. Dalam penyesuaian diri di sekolah itu sendiri ada beberapa cara. Cara menyesuaikan dirinya yaitu pertama dengan mempelajari situasi. Situasi di sekolah seperti apa dipelajari. Kemudian yang kedua berbaik sangka atau berpikir secara positif. Berpikir hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga sesuaikan keadaan sekolah. Dan yang keempat mengetahui aturan atau mengetahui tata tertib di sekolah itu seperti apa. Jadi harus menyesuaikan, harus mentaati tata tertib yang ada. Dan yang kelima mengikuti MPLS. Nah, kemarin kalian semua kan sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi kalian setidaknya sudah mengetahui bagaimana kebiasaan atau aturan tata tertib di SMA Negeri 24 Garut itu seperti apa, kemudian fasilitasnya apa saja, contohnya seperti itu ya. Dan yang keenam, kenali dan hormati guru. Kenapa harus mengenali dan menghormati guru? Nah, ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian belajar di sini, diajar oleh guru tapi tidak tahu namanya, kalian pun nantinya tidak akan merasa nyaman kan karena taunya oh Bu BK namanya seumpama. Oh, Bapak yang ngajar matematika. Nanti padahal guru itu apa namanya? Mungkin yang mengajar matematika banyak. Nah, ini Bapak yang mana yang dimaksudkan gitu ya. Baik. Dan yang ketujuh Anda menghargai sesama. Jadi menghargai sesama, menghargai teman kalian, kakak kelas kalian dengan cara bersikap yang baik, apa namanya, attitude, sopan santunnya, etikanya lebih dijaga seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir menjadi diri sendiri. Baik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.